Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok Galileo kelas 11 MIPA 4. Di sini kami akan membahas mengenai definisi polinomial dan nilai polinomial. Perkenalkan, nama saya Asyifa Zara Castro. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fauzi. Perkenalkan, nama saya Sofiana Salsabila Khadijah. Perkenalkan, nama saya Ferian Kawan Maulana Tarigan. Selamat menyaksikan. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal di Daci News. Akhir-akhir ini ada sekelompok remaja yang berhasil menciptakan sebuah aplikasi untuk menunjang pembelajaran. Remaja tersebut berasal dari SMA Negeri 2 Cimahi. Untuk informasi lengkapnya, saya akan alihkan ke rekan saya, Ferry, yang sudah berada di lokasi tersebut. Silakan Ferry. Ya, terima kasih Iqbal. Saat ini saya sedang berada di SMA 2 Cimahi. Saya juga sudah bersama dengan dua perwakilan dari kelompok pembuat aplikasi ini. Ya, dengan kakak siapa? Saya dengan Sofiana. Saya Asyifa. Bagaimana sih bisa kepikiran buat aplikasi seperti ini? Awalnya sih kami hanya iseng-iseng saja karena kami cukup cukup banyak siswa yang masih kesulitan dengan materi ini, sehingga keisengan kami akhirnya berhasil membuat sebuah aplikasi yang kami harapkan. Ada nggak kesulitan saat kalian buat aplikasi ini? Kesulitan sih pasti ada ya, tapi alhamdulillahnya kita dikelilingi oleh orang-orang yang suportif, jadi bisa membantu kita dalam membuat aplikasi. Sebenarnya apa sih fungsi utama dari aplikasi ini? Kita berharap dengan adanya aplikasi ini bisa lebih mempermudah siswa-siswi dalam pembelajaran materi polinomial ini, terutama definisi dan nilai polinomial. Wah, ide yang brilian sekali ya. Boleh nggak sih saya tahu cara kerja aplikasi ini? Boleh dong. Jadi nama aplikasinya itu Devonipo. Pembahasan pertama saya yaitu definisi polinomial. Polinomial atau biasa disebut sebagai suku banyak merupakan sebuah bentuk dari suku-suku dengan nilai banyak yang disusun dari perubah variabel serta konstanta. Operasi yang dipakai hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pangkat bilangan bulat tidak negatif. Pembahasan selanjutnya yaitu bentuk umum polinomial. Bentuk umum polinomial biasanya bentuknya seperti ini. An kali X pangkat N tambah An-1 kali X pangkat N-1 tambah An-2 kali X pangkat N-2, begitupun seterusnya hingga A1X tambah A0 dengan N tidak sama dengan 0. Dengan keterangan kalau X itu adalah variabel, N adalah pangkat, An, An-1, An-2, dan seterusnya hingga A1 merupakan koefisien, dan A0 merupakan konstanta, dan An kali X pangkat N merupakan suku utama. Yang selanjutnya ada syarat polinomial. Ada beberapa syarat yang bikin persamaan itu bisa disebut polinomial, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, variabel tidak boleh mempunyai pangkat pecahan atau negatif. Yang kedua, variabel tidak boleh masuk ke dalam sebuah persamaan trigonometri. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan nilai polinomial. Nilai suatu polinomial fx pada x sama dengan k dapat ditentukan dengan cara mensubstitusikan nilai x sama dengan k ke dalam bentuk polinomial tersebut. Nilai polinomial fx untuk x sama dengan k ditulis menjadi fk. Di samping itu, ada dua cara dalam menentukan nilai polinomial, yaitu dengan metode substitusi dan dengan Horner. Nah, di sini saya akan membahas tentang cara pertama dalam menentukan nilai polinomial, yaitu dengan metode substitusi. Misalkan diketahui suku banyak fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d. Jika ingin mencari nilai fx untuk X sama dengan K, maka semua nilai X pada fungsi banyak atau fungsi polinomial itu diganti dengan K, sehingga didapat nilai suku banyak fx untuk X sama dengan K adalah fk sama dengan AK pangkat 3 ditambah BK pangkat 2 ditambah CX ditambah D. Agar lebih mudah dimengerti, kita langsung saja ya masuk ke contoh soalnya.
Tentukan nilai suku banyak fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 6x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 18 untuk x sama dengan 2. Caranya cukup dengan memasukkan atau mensubstitusikan x sama dengan 2 ke fungsi polinomial yang sudah diketahui, sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini. F2 sama dengan 2 pangkat 4 dikurang 6 kali 2 pangkat 3 ditambah 7 kali 2 pangkat 2 ditambah 18. Lalu 2 pangkat 4 menjadi 16, 6 kali 2 pangkat 3 menjadi 48, 7 kali 2 pangkat 2 menjadi 28 ditambah 18. Sehingga didapat hasil dari F2 adalah 14. Jadi nilai suku banyak fx untuk x sama dengan 2 adalah 14. Cara kedua dalam menentukan nilai polinomial adalah menggunakan cara metode Horner. Bagaimana sih mengaplikasikan metode Horner ini? Bisa kita misalkan diketahui polinomial fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d. Akan ditentukan nilai polinomial saat x sama dengan h atau fh. Nih, pada contoh ini soalnya seperti ini. Diketahui polinomial fx sama dengan 4x pangkat 3 min 10x kuadrat ditambah 2x ditambah 4. Maka tentukanlah f1/2. Untuk mengerjakan soal ini, pertama kita harus mengetahui dulu koefisien dari persamaan tersebut. Koefisien pada fx sama dengan 4x pangkat 3 min 10x kuadrat ditambah 2x ditambah 4 adalah 4 min 10, 2, dan 4. Selain mengetahui koefisiennya, kita bisa membuat skema atau tabelnya ya, tabel Hornernya seperti yang ada di gambar ini di bawah contohnya. Kita masukkan nilai x sama dengan 1/2 atau f1/2 nya di sebelah kiri. Diikuti sebelah kanannya adalah koefisiennya yaitu 4, min 10, 2, dan 4. Jika sudah, kita bisa mulai langsung mengerjakannya. Pertama, turunkan 4 ke bawah. Ketika sudah diturunkan ke paling bawah, kalikan 4 dengan 1/2. Lalu, hasilnya 2 ditaruh di bawah koefisien yang kedua yaitu min 10. Hasilnya, min 10 ditambah 2 adalah minus 8. Lakukan hal yang sama dengan koefisien 4 sebelumnya. Berarti min 8 dikali 1/2 sama dengan minus 4. 2 ditambah minus 4 sama dengan minus 2. Minus 2 dikali 1/2 sama dengan minus 1. 4 ditambah minus 1 sama dengan 3. Hasil akhir inilah yang merupakan nilai suku banyak untuk x sama dengan 1/2. Jadi, nilai suku banyak fx untuk x sama dengan 1/2 adalah 3. Nah, sekarang kita langsung masuk ke latihan soalnya. Tentukan nilai polinomial x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 8x ditambah 2 untuk x sama dengan min 2 dengan menggunakan metode substitusi dan skema Horner. Nah, videonya bisa kalian pause dulu ya untuk mencoba menghitung jawabannya. Lalu bisa kalian play lagi untuk melihat pembahasannya. Jadi, cara pertama kita menggunakan metode substitusi. Caranya cukup dengan memasukkan atau mensubstitusikan x sama dengan min 2 ke fungsi polinomial yang sudah diketahui, sehingga bentuknya menjadi f min 2 sama dengan min 2 pangkat 5 ditambah 3 dikali min 2 pangkat 2 dikurang 8 dikali min 2 ditambah 2. F min 2 sama dengan min 32 ditambah 12 ditambah 16 ditambah 2, sehingga didapat F min 2 nya adalah min 2. Selanjutnya dengan metode skema Horner.
Pertama-tama, kalian harus mencari dulu koefisien dari fungsi polinomial yang sudah diketahui. X pangkat 5 itu koefisiennya 1, X pangkat 4 tidak diketahui sehingga koefisiennya 0, X pangkat 3 juga tidak diketahui sehingga sama koefisiennya 0, lalu 3X pangkat 2 itu koefisiennya 3, selanjutnya 8X itu koefisiennya min 8 ditambah 2, sehingga kita sudah menemukan koefisien dari fungsi polinomial yang diketahui yaitu 1, 0, 0, 3, min 8, dan 2. Langsung saja kita masukkan ke tabel skema Horner seperti yang ada di gambar itu. Nilai min 2 yang terletak di luar garis skema Horner ini kita dapat dari soal, yaitu X sama dengan min 2. Nah, langsung saja 1 kita turunkan 1, lalu 1 ini kita kalikan dengan min 2 sehingga hasilnya menjadi min 2, kita taruh di sebelah sini. Lalu 0 ditambah min 2 itu hasilnya min 2. Nah, min 2 ini kita kalikan lagi dengan min 2 sehingga hasilnya menjadi 4. 4-nya kita taruh di sebelah sini. Lalu 0 ditambah 4 hasilnya 4. Nah, 4 ini kita kalikan lagi dengan min 2 sehingga hasilnya menjadi min 8, kita taruh di sebelah sini. 3 ditambah min 8 hasilnya min 5. Nah, min 5 ini kita kalikan lagi dengan min 2, hasilnya menjadi 10. Min 8 ditambah 10 sama dengan 2. Nah, 2-nya ini kita kalikan lagi dengan min 2 sama dengan min 4. Nah, 2 ditambah min 4 ini hasilnya min 2. Nah, min 2 ini adalah hasil akhir dari fx untuk x sama dengan min 2. Jadi, nilai suku banyak fx untuk x sama dengan min 2 dengan menggunakan metode skema Horner adalah min 2. Nah, selanjutnya kita akan ke latihan soal yang kedua. Soalnya, jika nilai dari 2x pangkat 4 ditambah mx pangkat 3 dikurangi 8x ditambah 3 untuk x sama dengan 3 adalah 6, maka nilai m-nya adalah... Nah, boleh di pause dulu videonya untuk menghitung jawabannya. Jika sudah, bisa langsung di play untuk melihat pembahasannya. Untuk penyelesaiannya, kita bisa menggunakan metode substitusi. Jadi pertama kita tulis dulu nih persamaannya, yaitu fx sama dengan 2x pangkat 4 ditambah mx pangkat 3 dikurangi 8x plus 3. F 3 itu sama dengan 6. Maka 6 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 4 ditambah M dikali 3 pangkat 3 dikurangi 8 kali 3 ditambah 3. 6 sama dengan 162 ditambah 27M dikurangi 24 ditambah 3. Jumlahkan semuanya dengan 162, kerjakan dulu dengan min 24 dan 3 plus 3. Maka diperoleh 141, ini tetap 27M dan sebelah kirinya tetap 6. 27M adalah 6 dikurangi 141, maka hasilnya min 135. Jadi M-nya adalah min 135 dibagi 27, yaitu min 5. Jadi nilai M dari 2x pangkat 4 ditambah mx pangkat 3 dikurangi 8x ditambah 3 untuk F3 sama dengan 6 adalah min 5. Wah, canggih sekali aplikasinya. Ini bisa jadi motivasi nih buat para pelajar di Indonesia supaya lebih giat belajar dalam media apapun. Amin. Terima kasih atas waktunya Sophie dan Asifa. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan dari Seman 2 Cimahi. Kembali lagi ke studio. Ya, terima kasih Ferry. Berita tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini di Daci News. Saya Muhammad Iqbal pamit undur diri, sampai jumpa.